Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Siswanto selaku dosen matkul PPI dan yang saya banggakan serta cintai teman-teman kelas IPA 1 Universitas Tidar. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Samara Sofi, kedua saya sendiri Dimas Santi, kemudian Hilwa Zuhairo, dan yang terakhir Rizky Azza, akan memandu jalannya presentasi mengenai konsep model, pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai kepada yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran dapat diartikan sebagai gaya atau bentuk pelaksanaan pembelajaran yang khas yang disusun oleh guru untuk suatu pembelajaran ke depannya. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu titik tolak, pemusatan, atau sudut pandang yang kita gunakan untuk memandu jalannya proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu strategi. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan konseptual meliputi pengelolaan, pengintegrasian, urutan, dan bahan yang digunakan untuk proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada teknik, yaitu cara pengimplementasian suatu metode dalam rencana secara spesifik. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Samara Sofi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Perkenankanlah saya untuk melanjutkan materi. Untuk yang pertama yaitu contoh model pembelajaran. Model pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu model pembelajaran Guided Inquiry atau fokus pada pencarian pengetahuan dengan penyajian masalah yang diselesaikan dengan analisis dan percobaan. Yang kedua yaitu model pembelajaran pencapaian konsep, yaitu membantu siswa memahami suatu konsep dengan cara presentasi data dan penganalisisan. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran pembangkitan argumen, yaitu fokus pada pemberian kesempatan argumentasi kepada siswa dengan cara pemberian masalah yang kemudian dicari penyelesaiannya dan dengan mengemukakan argumen atau pendapat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu contoh pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Sebenarnya pendekatan ini tercakup juga ketika seorang guru merencanakan pendekatan lainnya, karena suatu pendekatan itu dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semua pendekatan dirancang untuk keberhasilan suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan konsep pembelajaran. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan konsep berarti siswa dibimbing memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran ini, penguasaan konsep dan subkonsep yang menjadi fokus utamanya. Dengan beberapa metode, siswa dibimbing untuk memahami suatu konsep pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan ini berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Lingkungan digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk memahami materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sering digunakan dengan pendekatan ini. Untuk pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses bertujuan utama untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, serta mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini digunakan dan dikembangkan sejak kurikulum tahun 1984. Penggunaan pendekatan proses menuntut keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan penemuan. Pendekatan penemuan berarti dalam kegiatan belajar mengajar, siswa diberi kesempatan untuk menemukan fakta dan konsep tentang fenomena suatu ilmiah.
Penemuan tidak terbatas jika menemukan sesuatu yang baru. Pada umumnya, materi yang diberikan sudah ditentukan oleh guru. Demikian pula situasi yang menunjang proses pemahaman tersebut. Untuk pendekatan pemecahan masalah, yaitu diangkat dari masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum atau pengamatan. Dalam pendekatan ini, siswa dapat menerima saran tentang prosedur yang digunakan, cara mengumpulkan data, menyusun data, serangkaian pertanyaan yang diarahkan ke pemecahan masalah, dan siswa juga dapat merancang pemecahan masalahnya sendiri. Guru berperan dalam menyediakan bahan dan membantu memberi petunjuk. Selain itu, terdapat pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, atau yang sering dikenal dengan STM. Pendekatan pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan ini mempunyai beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan cara biasa. Perbedaan tersebut ada pada aspek kaitan dan aplikasi bahan pelajaran, kreativitas, sikap, proses, dan konsep pengetahuan. Melalui pendekatan STM ini, guru dianggap sebagai fasilitator dan informasi yang diterima akan lebih lama diingat. Sebenarnya dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM ini tercakup juga ada pemecahan masalah, tetapi masalah itu lebih ditekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari dalam pemecahannya menggunakan langkah-langkah ilmiah. Untuk materi yang ketiga yaitu contoh strategi pembelajaran. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Rizkia Azah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk melanjutkan. Contoh strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran langsung atau direct instruction merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Kedua, strategi pembelajaran cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran problem solving, mengajar dengan menyajikan masalah untuk dicari pemecahannya. Yang keempat adalah strategi elaborasi, adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, strategi organisasi, yang membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Contoh teknik pembelajaran. 1. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya antara lain teknik ceramah atau penuturan secara lisan oleh guru. Teknik tanya-jawab atau guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Teknik diskusi, teknik pemberian tugas, teknik latihan, teknik kerja kelompok, teknik demonstrasi, dan teknik karya wisata. Selanjutnya, teknik khusus adalah cara mengajarkan atau menyajikan atau memantapkan bahan pelajaran bidang studi tertentu. Sebagai contoh, teknik pengajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa, dan teknik pembelajaran kosakata praktikum atau pengamatan. Materi selanjutnya model pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran IPA akan disampaikan oleh rekan saya Hilwa Zuhairo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai model pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran IPA. Yang pertama ada model pembelajaran guided inquiry atau berfokus pada pencarian pengetahuan. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini adalah guru lebih aktif dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang oleh guru. Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan analisis, penarikan kesimpulan, dan penyelidikan kegiatan. Manfaat menggunakan model pembelajaran ini adalah siswa dapat mengembangkan keterampilan, kemandirian, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan proses belajar sains. Yang kedua, ada model pembelajaran pencapaian konsep. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat memahami konsep dengan menekankan pada pemerolehan konsep yang baru, presentasikan data identifikasi, yang kemudian murid dapat membuat hipotesis dari data-data yang relevan, dan siswa dapat menganalisis kebenaran konsep dan hipotesis yang telah dibuat tadi.
Yang ketiga, ada model pembelajaran pembangkit argumen. Model pembelajaran ini dibuat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan klaim untuk menjawab dari suatu permasalahan. Kelebihan menggunakan model pembelajaran ini adalah model pembelajaran ini dapat membuat siswa lebih aktif, mengembangkan keterampilan siswa untuk bernalar dan menyatakan pendapat, tidak hanya dengan metode menghafal dan menyiapkan siswa agar dapat memecahkan permasalahan. Yang keempat, ada model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model memaparkan di depan kelas mengenai pengetahuan keterampilan tersebut secara bertahap kepada siswa. Tujuan menggunakan model pembelajaran ini agar siswa memiliki penguasaan pengetahuan secara prosedural atau pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Pada pembelajaran ini, guru memiliki peran aktif dengan tetap memperhatikan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini adalah siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tujuan agar hasil belajar akademik, yakni penguasaan konsep-konsep yang sulit, karena adanya penjelasan dari teman sebayanya. Proses pembelajaran ini bertemakan demokrasi dan peran aktif siswa dalam menentukan apa dan bagaimana yang dipelajari dan akan dipelajari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.